Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Ainun. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai korelasi Pearson. Apa itu korelasi? Korelasi adalah tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana tingkat hubungan antara dua variabel disebut sebagai simple correlation, sedangkan tingkat hubungan antara tiga variabel atau lebih disebut sebagai multiple correlation. Dua variabel dikatakan berkorelasi positif jika perubahan mereka cenderung ke arah yang sama, yaitu meningkat atau menurun secara bersama. Adapun dua variabel dikatakan berkorelasi negatif jika perubahan mereka ke arah yang berlawanan. Dan dua variabel dikatakan tidak berkorelasi jika perubahan masing-masingnya tidak berpengaruh ke yang lainnya. Adapun formula dari rumus korelasi Pearson ini, nilai korelasinya di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian rumus koefisien korelasi dengan Pearson correlation adalah seperti berikut ini, yaitu RXY sama dengan sigma X kali Y dibagi dengan N kurang 1 dikali SX dikali SY, dimana RXY ini sama dengan koefisien korelasi R Pearson, sigma X kali Y sama dengan jumlah perkalian dari X kali Y, kemudian N sama dengan jumlah sampel atau observasi, X dia sama dengan variabel bebas atau variabel pertama, Y sama dengan variabel terikat atau variabel kedua, dan S sama dengan standar deviasi. Interval korelasi. Adapun interval korelasinya seperti yang pada tabel berikut ini. Untuk 0,00 sampai 0,199 itu dia tingkat hubungannya sama dengan sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai dengan 0,399 itu dia rendah. 0,40 sampai dengan 0,599 dia sama dengan cukup kuat. Dan 60 sampai dengan 0,799 dia sama dengan kuat. Dan 0,80 sampai dengan 1,000 itu dia sama dengan sangat kuat. Nah, kita akan mencobakannya pada Microsoft Excel. Dimana di sini untuk nilai pretest dan juga posttest yang akan saya gunakan itu saya ambil dari skripsi yang seperti berikut ini. Ini dia untuk nilai pretestnya, kemudian untuk nilai posttestnya. Nah, ini dia untuk nilai posttestnya. Pada skripsi ini, nilai pretest dan posttestnya dia ada dua kelompok, yaitu kelompok TAI dan CIRC. Nah, pada soal kali ini saya akan mengambilnya untuk nilai pretest dan posttest pada kelompok TAI seperti berikut ini. Sini saya akan langsung cobakan ke Microsoft Excel seperti berikut. Di sini saya sudah menuliskan nilai-nilai yang tadi pada Microsoft Excel. Ini dia nilai-nilainya, pretestnya, posttestnya. Nah, pada hal pertama ini yang akan kita lakukan adalah mencari jumlah, kemudian rata-rata dan simpangan baku dari nilai pretest dan posttestnya. Nah, adapun rumusnya untuk jumlah ini dia sama dengan sum, kemudian kita sorot nilai pretestnya dari awal hingga akhir. Nah, seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah kita dapatkan nilai jumlahnya. Selanjutnya untuk rata-rata kita gunakan rumus average, kemudian kita sorot lagi seperti tadi. Nah, seperti itu. Kemudian
Untuk simpangan baku itu dia rumusnya sama dengan STDEV. Kemudian kita sorot lagi. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan untuk jumlah rata-rata, kemudian simpangan baku dari nilai pretestnya. Selanjutnya akan kita cari juga untuk nilai posttestnya. Caranya sama seperti tadi. Itu dia sama dengan sum. Kita sorot nilainya. Nah, sudah kita dapatkan. Kemudian kita cari rata-ratanya, yaitu sama dengan average. Kita sorot lagi. Nah, kemudian setelah kita dapatkan rata-rata, kita cari lagi simpangan bakunya. Itu dia sama dengan STDEV kita sorot lagi. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai jumlah rata-rata dari simpangan baku pada proses juga sudah kita dapatkan, dimana untuk nilai pretestnya jumlahnya dia sama dengan 2028, rata-ratanya sama dengan 67,6, dan simpangan bakunya itu sama dengan 6,677806784. Sedangkan pada nilai posttestnya jumlah yang kita dapatkan itu dia sebesar 2365, kemudian rata-ratanya itu 78,833333, kemudian simpangan bakunya kita dapatkan 7,409608549. Nah, di sini setelah kita dapatkan nilai jumlah rata-rata dan simpangan bakunya, selanjutnya akan kita cari itu nilai X dan juga Y-nya. Dimana di sini rumusnya untuk X itu dia sama dengan nilai pretestnya itu kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Nah, di sini karena rata-ratanya akan selalu kita gunakan pada langkah-langkah selanjutnya, maka untuk nilai rata-ratanya di sini kita tekan F4 agar dia tidak berubah. Kemudian kita enter. Nah, sudah kita dapatkan nilai X-nya ini. Sini bisa kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Maka sudah selesai untuk nilai X yang ini. Selanjutnya kita cari untuk nilai Y-nya. Rumusnya sama, yaitu sama dengan nilai, untuk sini kita ganti dia pretest jadi posttest ya, atau Y besar ini. Kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya. Sini rata-ratanya masih sama, kita tekan F4 juga. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita tarik lagi dia ke bawah. Nah, seperti ini. Maka di sini juga sudah selesai untuk nilai Y-nya. Selanjutnya akan kita cari nilai X dikali dengan Y. Dimana rumus untuk nilai X kali Y ini dia sama dengan X itu kita kalikan dengan Y. Nah, seperti ini, kemudian di enter. Ini untuk mempermudah bisa kita tarik saja. Nah, seperti ini, maka sudah kita dapatkan untuk nilai X kali Y-nya. Ini untuk masuk ke rumus korelasi personnya, bisa kita lihat bahwa dia ada sigma X kali Y, atau dia jumlah nilai dari X kali Y. Nah,
Untuk itu di sini kita cari dulu dia jumlahnya. Rumusnya yaitu sama dengan sum, kita sorot nilai X kali Y tadi dari awal hingga akhir, kemudian enter. Nah, sudah kita dapatkan di sini nilai sigma XY nya atau jumlah dari X kali Y nya. Maka di sini sudah bisa kita langsung masuk ke pencariannya dengan menggunakan rumus korelasi persen ini. Itu dia sama dengan sigma X kali Y. Ini dia tadi. Kemudian kita bagi dengan N kurang 1. N-nya atau jumlah sampelnya dia ada 30, maka kita kurangkan dengan 1 sama dengan 19. Maksud saya 29. Kemudian dikalikan dengan simpangan baku X atau standar deviasi X. Ini dia. Kemudian kita kali lagi dengan standar deviasi Y atau simpangan baku Y. Kemudian kita enterkan. Nah, sini sudah kita dapatkan nilai dari RXY nya, yaitu dia sama dengan 0,733142,892. Nah, ini kita tadi mencarinya menggunakan cara manual, yaitu kita cari dulu dia satu-satu jumlah rata-rata simpangan baku, kemudian kita cari X, Y, dan X kali Y nya. Nah, sebenarnya di sini kita bisa carinya menggunakan cara instannya selain cara manual tadi, yaitu di sini untuk cara instannya kita gunakan rumusnya, yaitu dia Pearson. Kita sorot dia nanti array 1 kemudian dan array 2 nya. Array 1 nya mana? Array 1 nya dia adalah nilai pretestnya atau X besar ini. Kita sorot dia dari awal hingga akhir seperti ini. Kemudian di sini kita tekan titik koma. Nah, kemudian kita sorot lagi untuk array 2 nya, yaitu dia nilai post testnya. Nah, seperti ini. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah kita dapatkan dia menggunakan cara instan. Korelasi persennya yaitu dia sama dengan 0,733142,892. Nah, sini bisa kita lihat bahwa menggunakan cara instan ataupun menggunakan cara manual, dia hasil yang ditemukan itu dia sama seperti ini. Kemudian di sini kita lihat juga bahwa nilai korelasi persennya ini dia berada di interval yang kedua ini, yaitu 0,60 sampai dengan 0,799. Dia berada pada interval ini, yang dimana dia artinya tingkat hubungannya itu dia kuat. Nah, begitulah caranya untuk mencari korelasi nilai pretest dan post test dengan menggunakan korelasi Pearson pada Microsoft Excel. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.